Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazria dari kelas E2 Psikologi, yang di sini akan membahas tentang uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon ini memiliki fungsi untuk menguji perbedaan dua sampel berpasangan, menguji efektivitas suatu treatment, dan alternatif dari uji Pierre-Test jika uji normalitas tidak dapat dipenuhi. Nah, untuk spesifikasinya, data observasi berskala ukur sekurang-kurangnya itu interval, dan untuk asal populasinya sama, dan untuk memperhatikan arah perbedaan dan nilai relatif perbedaan dari dua keadaan atau perlakuan. Untuk statistik uji untuk N-nya itu kurang dari 25, ini ada beberapa hal. Yang pertama, hitung selisih nilai data kelompok 1 dengan kelompok 2 dan median untuk setiap pengamatan. Dan untuk yang kedua, beri peringkat untuk DI ini jika ada nilai yang sama disebut TS, dan beri peringkat tengah untuk main terrain. Dan untuk selanjutnya, pasangkan tanda plus dan minus pada peringkat sesuai nilai pada langkah-langkah pertama. Dan untuk selanjutnya, hitunglah jumlah peringkat tanda plus dan jumlah peringkat tanda minus. Dan untuk statistik uji yang digunakan untuk masing-masing hipotesis adalah T1 atau min T1 sama dengan min T min per T plus. Nah, untuk selanjutnya ada kriteria uji, yang dimana N ini kurang dari 25, yang dimana tolak H0 jika T hitung kurang dari T tabel, yang dimana diperoleh T tabel dari tabel Wilcoxon, atau P-value kurang dari A. Selanjutnya, statistik uji N ini lebih dari 25, yang dimana untuk sampel yang besar, nilai statistik uji untuk uji Wilcoxon menggunakan pendekatan distribusi normal, dan untuk rumus statistik ujinya yang ada di bawah, yang dimana T ini nilai koefisien Wilcoxon yang dihitung dengan melihat ranking data tanda yang lebih kecil frekuensinya. Selanjutnya, untuk N ini jumlah seluruh sampel dikurangi jumlah sampel yang nilai D sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya itu karakteristik uji N-nya itu lebih dari 25, yang dimana satu arah tolak H0 jika Z hitung mutlak itu lebih dari ZA, atau P-value-nya itu kurang dari alfa. Nah, untuk dua arah tolak H0 jika Z hitung mutlaknya itu lebih dari ZA atau A per 2, atau P-value-nya itu kurang dari alfa. Nah, selanjutnya di sini ada kasus yang dimana seorang peneliti di bidang marketing ini melakukan penelitian untuk tujuan untuk menguji perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar Rakyat Pos. Untuk keperluan tersebut diambil sampel secara acak sebanyak 30 perusahaan yang ada di tabel sebelah kanan. Nah, selanjutnya di sini menggunakan hipotesis yang dimana H0 itu tidak terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar, sedangkan H1 itu terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar dengan taraf signifikan yaitu 5%. Di sini cara-cara untuk menginput data di SPS. Yang pertama, masuk ke data view. Nah, datanya itu kita masukkan. Nah, dan selanjutnya ke variabel view. Data juga input datanya sesuai kasus dan yang sama halnya menguji dengan uji sebelumnya. Nah, setelah itu klik analyze, lalu klik non-parametric test, lalu klik dua related sample, dan selanjutnya pindahkan semua data ke sebelah kolom kanan atau test pipe.
yang dimana centang Wilcoxon, lalu klik OK. Nah, setelah itu di sini ada statistik uji yang dimana negatifnya itu memiliki rank 53,50, sedangkan positif ranknya itu 271,50 dan memiliki TS itu 0 gitu. Dan untuk tes statistiknya itu Z memiliki nilai min 2,937 dan untuk signya itu 0,003 gitu. Jadi untuk kriteria ujinya itu kita menggunakan yang ini, tabel 2,937 lebih dari 1,64, dan untuk PV nya itu 0,003 kurang dari 0,05. Dan dapat disimpulkan terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos, karena 2,937 itu kurang dari 1,64 atau 0,003 itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dengan taraf 5%. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.